Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lahum wa idza qila sujudu fansujudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu aliyyun hakim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Bahagia Ibu? Alhamdulillah. Kalau saya katakan bagaimana kabar hari ini, Ibu jawab ya, sehat, sukses, bahagia. Betul ya? Sehat itu menandakan diri sehat, nanti ada jantung. Jantung ini rajanya tubuh juga. Kalau jantungnya mandek, yang mandek. Betul ya? Kemudian sehat, kita sukses. Kita sukses dunia dan akhirat. Kemudian bahagia juga dunia dan akhirat. Semangat ya ibu-ibu ya. Baik, bunda-bunda semuanya, bagaimana kabar pagi hari ini? Kayaknya kurang seru deh, apalagi puasa ya, karena lagi puasa ya. Lemas ibu-ibu? Enggak, makanya suara yang keras biar sampai ke langit 7 didengar di sana di langit 7. Doa kita diijabah. Baik. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Sehat, sukses, bahagia. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita semua bisa berwajah bersama, bisa bersilaturahmi bersama, bisa bertemu bersama-sama di hari di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat istimewa, yang mudah-mudahan pasti kita semua bisa merasakan bagaimana istimewanya, bagaimana rasanya kita hadir di bulan yang penuh keberkahan ini. Mungkin berbeda dengan pengajian-pengajian yang lain. Kenapa saya katakan berbeda? Karena setiap apapun langkah kita di bulan Ramadan ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini betul. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya. Tuntunan kita, semoga kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah dengan istiqomah dan dirempuh nanti di yaumul kiamat. Allahumma amin. Ini yang semuanya saja ibu yang saya cintai. Tadi sudah lihat ya, Bu Lurah itu ulang tahun, senang ulang tahun pas tanggal 22 ya. Sama rakyatnya di sini luar biasa. Ini pas doanya, pas doa puasa. Mudah-mudahan diijabah di Pak Kiai ya. Nah, apalagi doanya Kiai ini guys luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini bulan penuh keberkahan dan istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di bulan ini semua doa, semua langkah, semua kebaikan-kebaikan kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Begitu ya ibu-ibu. Sekarang saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Kita sudah melaksanakan puasa sudah berapa tahun ibu-ibu? Berapa tahun? Kalau Bu Lurah tadi bilang sekarang usianya 54. Berarti dulu awal puasa taruhanlah 10 tahun mulai puasa. Berarti sudah 44 tahun Bu Lurah berpuasa. Sama seperti panjenengan. Panjenengan usia misalnya sudah 60 tahun. Dulu kita belajar puasa berapa tahun? 10 tahun. Berarti sudah berapa tahun? 50 tahun kita berpuasa. Apakah sudah berpuluh-puluh tahun ini panjenengan ini sudah menjadi orang solehah? Sudah jadi orang solehah apa belum? Sudah jadi orang yang baik, yang mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah? Kenapa jawabnya belum ya? Berarti ada yang salah dengan kita ya? Ada yang salah dengan kita. Sudah berpuluh-puluh tahun kita berpuasa. Ya benar, kalau puasanya hanya begitu
saja, menyambut Ramadan hanya dengan biasa-biasa saja, maka kita ngaku dewek, ini ngaku loh ya. Belum sempurna hidup kita, belum cukup amal kita. Ya Pak ya. Jadi betul, memang di bulan puasa ini bulan pengakuan. Jadi gak ada orang yang merasa dirinya sudah baik, sudah sempurna, gak ada. Coba ibu saya ingin tanya, siapa yang di bulan Ramadan ini doanya ingin diijabah? Ngacung. Doa-doanya ingin diijabah. Siapa yang dosa-dosanya ingin dihapus? Mana yang ngacung? Enggak ada yang ngacung ya. Coba, siapa yang di bulan Ramadan ini yang dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah? Siapa yang ingin dibebaskan dari siksa api neraka? Siapa yang ingin sehat? Saya. Siapa yang ingin hutangnya dilunasi? Lunas dewek ya. Setidaknya ibu, innal kalama ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Maka di kesempatan ini perbanyak kita doa. Kenapa puasa ini menjadi sesuatu yang istimewa? Kenapa? Logikanya begini, kalau kita ingin diistimewakan oleh seseorang, kan kita mengistimewakan seseorang ya. Ibu kan pernah muda, pernah pacaran ya, pasti kan mengistimewakan pacarnya. Dan ya simpan, harus ketemu ya kayak gitu betul. Maka logika kita, jika ingin diistimewakan oleh Zat yang Maha Kuasa, ingin diistimewakan oleh Zat yang Maha Agung, maka mari kita mengistimewakan Allah, mengistimewakan Zat yang Maha Agung itu. Allah selalu memberi waktu-waktu yang istimewa kepada kita semuanya. Setiap hari ibu, ada waktu yang sangat istimewa. Waktu kapan? Waktu kapan? Sepertiga malam. Allah itu datang, Allah itu open house. Ibarat kayak Bu Lurah seorang pejabat, ada waktu open house. Maka di sepertiga malam itu, maka Allah apa? Membuka pintu seluas-luasnya untuk hambanya yang bangun pada malam hari, berzikir, berdoa, bermuhasabah. Itu di setiap malam ketiga terakhir. So, ada yang tanya, malam ketiga terakhir kapan wifi? Taruhanlah ibu, malam sepertiga malam pertama itu habis isya jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian sepertiga kedua jam 10 sampai dengan jam 1. Ya. Nah, sepertiga ketiga itu adalah jam 2 sampai dengan jam 4. Baru sisanya sepertiga keempat. Maka kalau yang rajin bangun malam, sholat tahajud, berdoa, mulianya luar biasa. Itu Allah selalu memberi waktu yang istimewa. Ada hari-hari yang istimewa. Hari apa ibu? Hari Jumat. Di hari Jumat tidak ada doa yang tertolak, tidak ada. Bahkan kalau hari Jumat yang paling afdol berdoa adalah ba'da asar sampai dengan maghrib. Maka ada ibu-ibu nek dina Jumat kadang-kadang nyempatkan pengajian nggih, nah ibu saya. Tapi ngajinya ngaji hadir nggih. Walaupun sekarang banyak ngaji itu online gitu, enak hadir, bisa tatap muka, bisa salaman. Salaman itu adalah menguburkan dosa satu sama lain gitu nggih. Itu. Kemudian tadi ada waktu, ada hari, kemudian ada bulan. Ada minggu dulu. Minggu, bulan, ya benar. Bulan yang paling istimewa di setiap bulannya itu apa? Bulan Ayamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Mulanya ada puasa Ayamul Bid, dina minggu, dina pasar, tanggal 13, 14, 15 Hijriah panjenengan poso. Nah, ada setiap tahunnya yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Kalau sudah di bulan Ramadan, ketiga hal tadi sudah dihapus, sudah hilang. Makanya di setiap bulan Ramadan ini semua menjadi istimewa, semua menjadi sangat baik bagi kita.
Kalau Rajab orang mengatakan menanam, bulannya menanam. Kemudian Sya'ban, bulannya kita nyirami, memelihara tanaman kita. Maka di bulan Ramadan ini bulannya kita panen. Panen apa? Panen pahala, panen kebaikan, panen kebajikan, panen semuanya kita panen. Maka kalau kemarin kita sebelum Ramadan 2 bulan kita siap-siap, insya Allah di bulan ini sudah enak-enak aja. Karena ada orang masuk bulan Ramadan Nyolek bayar. kopian. Berarti ada sesuatu yang keliru di puasanya. Jangan salahkan puasanya. Bisa jadi kegiatannya, aktivitasnya, atau lain-lainnya dia yang keliru. Nah, ibu-ibu, maka ini penting bagi kita semuanya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang puasa malah meriang, Bu. Saya salah kayak puasa nih. Tapi mungkin ada hal perbuatan kita, aktivitas kita yang keliru. Contoh yang sangat simpel aja, buko. Ibu kalau buka puasa itu apa saja yang disiapkan? Kolak ada, cincau ada, sirup ada, teh manis ada, kopi ada, terus apa lagi? Jeri-jeri ada, lengkap. Kita tuh kalau buka puasa tuh ribet. Asal sebenarnya ribet apa? Ribet banget, bejane kebok. Wonten gorengannya cobrok wonten, mendoan wonten, dage wonten, cireng wonten. Napa masih boten enten? Semua kita tuh ribet kalau mau buka. Padahal sebenarnya kalau bukan menurut Rasulullah itu yang sederhana. Kuncinya apa? Sederhana. Saya contohkan itu bagaimana Rasulullah kalau berbuka. Begitu kita mau menjelang adzan, tentunya kita ada waktu, siapkan waktu 5 sampai 10 menit kita waktu. Siapa berdoa itu waktu yang paling mustajab. Cuma kadang orang kayak saya, waktu semua bisa disibuk, buka WA, dengan TV, gibah, karena kayak gitu ya. Kayak ibu tuh betul deh, beda maksudnya. Tapi saya kira kalau itu banyak senior saya ini, sehingga sudah tua gitu ya. Kalau saya mungkin dengan Bu Lurah itu sama itu. Nah, saya tuh kenal Bu Lurah, beliau sudah kenal saya sejak masih Bu Lurah masih di dinas pendidikan. Begitu saya tahu, Bu Ibu ini kan yang kalau ke Jakarta, kalau ke Semarang saya membuat surat tugas itu. Saya gitu, Masya Allah. Sekarang jadi pemimpin saya, terima kasih Bu Lurah. Luar biasa. Jadi saya kalau dinas-dinas ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, Bu Lurah ini yang suka membuat surat tugasnya pada saya. Saya hanya tinggal ambil, kalau sini ngobrol banyak. Masya Allah, terima kasih sekali Bu Lurah. Luar biasa, jadi kayak sedulur di sini. Okay. Baik. Jadi tadi, bagaimana cara Rasulullah berbuka puasa? Kalau udah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nah, kemudian ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ucapkan air hangat. Ya, biasanya bukalah dengan yang hangat dan manis. Nah, tapi mau sekarang yang namanya manis berpengaruh ya. Maka biasanya saya kalau buat itu korma yang ganjil 1, 3, 5 masukkan gelas siram air panas. Nah, jadi bapak buat kopi atau banyak lain-lain itu gulanya gula asli itu, ya. Dan kita minum gak usah banyak-banyak Bu, 1 teguk aja. Nah, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum 1 teguk aja, gak usah banyak-banyak. Setelah itu letakkan gelas, kemudian di situ baru kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika afdaltu dahaba doa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Kemudian kita berdoa yang banyak itu di situ. Itu doa yang paling dijabah, paling banyak dijabah oleh Allah. Tentunya doanya apa Ibu? Ibu kalau doanya seperti saya mungkin lebih banyak yang minta itu. Ya Allah beri hamba rezeki. Ya Allah beri hamba anak yang soleh-soleha. Ya Allah kabulkan anak saya untuk bisa sukses. Tapi kita kadang lupa meminta doa kepada Allah. Bagaimana doa yang minta kita dihisap
yang ringan, sakaratul mautnya dihilangkan, ya, sakaratul maut dihilangkan. Kemudian orang yang apa? Oh dia urusan akhirat aja lah Bu. Boleh Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu dibaca. Cuma kita kadang-kadang baca Allahumma kasih baik. Enggak salah sih. Tapi naikkan levelnya ya Bu ya. Naikkan level, naikkan kualitasnya. Mungkin baru kemarin-kemarin kita tidak tahu, sekarang sudah tahu. Naikkan level. Jadi selain doa tadi, ya Allah untuk aku berpuasa, rasa tenggorokan hamba, begitu ya, kurang lebih artinya ya. Maka itu tadi, karena minum yang pertama tadi setelah adhan kita ucap alhamdulillah, kemudian membaca basmalah, itu adalah tadi tujuannya apa? Untuk satu unit gerakan berbuka puasa itu kan sunnah. Kemudian yang kedua membasahi tenggorokan kita, dan baru kita berdoa yang banyak. Itu waktu yang sangat mustajab ibu-ibu. Cuma ada kayak saya, wis berdoa dan kebel, bubur, gitu ya. Rasanya pegang. Kalau mau jawab, apa ini melekak, apa ini dan melekak. Kemudian setelah itu berdoa lagi. Berdoa yang ingin anaknya soleh-soleha, yang teruskan, yang ingin mungkin ibu diberi kesehatan, teruskan, yang ingin hutang-hutangnya dilunasi, bacalah itu. Kemudian setelah itu sudah secukupnya tinggalkan. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan apa? Sholat maghrib berjamaah. Sesimpel itu. Tapi terkadang itu juga sholat maghrib pada sekarang maghribnya agak sore juga ya ibu yang penting-penting bisa harus bisa. Nah itu ibu. Sebenarnya di bulan Ramadan ini ya agak kita berbeda dengan bulan-bulan yang sudah. Ada 5 hal yang harus panjenengan catat untuk dinaikkan levelnya bulan Ramadan. Yang pertama siam, apa itu puasa. Kalau puasa ya puasa, jangan cuma menahan lapar dan dahaga. Ada yang kalau puasa itu gimana nggak rampung-rampung ada. Ada juga yang mungkin gibah nggak ngomong, tapi matanya kira-kira apa Bu? Kayak begitu. Itu realita nggak apa-apa. Kadang-kadang mata wajah ini menentukan itu. Jadi jangan kita puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi seluruh jasad kita, seluruh badan kita diajak untuk berpuasa. Itu yang paling sering itu seperti itu. Kita yang namanya apa? Buka bersama. Ya ini catatan ini sekali lagi sangat marah sekali acara buka bersama. Kita perlu dikoreksi. Buka bersama mungkin orang SD, mungkin SMP, wah rame. Mbak Isi itu akan jam berapa? Akan jam apa? Dikasih tahu dia. Dia kenapa sih orang makan? Saya tuh nggak bisa mengajar orang makan. Lah biasaan kita kayak gue. Itu gibah bukan? Gibah itu kalau ngomongkan yang benar jadi gibah, yang salah jadi fitnah. Itu puasa. Padahal kita sudah dari pagi sampai dengan asar kita sudah menjaga puasa kita. Ini saya perlu membelakangi ibu ya, belum saya. Jadi ingatnya saya. Jadi ceritakan ya Bu. Itu. Padahal kita sudah menahan puasa dari pagi subuh. Tapi hanya kita ketemu dengan teman ngomong seperti itu, sudah hilang amalan kita emang atau tidak? Emang sudah gitu. Udah saat mau puasa ngobrolnya sama-sama, kemudian makan ini makan itu cerita terjadi, akhirnya sudah selesai. Mau sholat tempatnya sempit.
sendiri. Saya nolak. Saya sudah 3 tahun ini nolak. Sejak pandemi, ngisi bukber saya nggak mau. Karena sudah berkali-kali itu kalau lagi mau bukber, saya ngomong sambil duduk sendiri, posting foto-foto, jawabnya besar-besar, sakitnya di sini. Maka saya nolak ibu. Tapi saya kalau menjadikan bukber, saya langsung saya siapkan dulu, ayo kita baca sama yang gampang aja. Kemudian kita siapkan doa yang terbaik. Kemudian kita berdoa, makan bersama. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Levelnya dinaikkan. Kadang banyak yang kayak gitu, anak saya juga begitu. Pulang, langsung lari. Saya tahu sholat maghrib, ya no, tempat-tempat musik. Nah, saya ini kan anak saya. Kali-kali kalau kepada sedikit itu soalnya itu gak usah berangkat. Saya marahin saya. Ini soalnya udah buka. Udah sama marah-marah. Bosnya kata udah buka ini gak apa-apa. Nah, ini Bu. Jadi tadi kita puasa seluruhnya. Ajak badan kita juga untuk berpuasa. Jangan cuma menahan lapar dan dahaga saja. Itu yang terbaik. Jadi jangan puasa itu biasa. Orang mau operasi aja juga puasa. Itu benar. Jadi di bulan puasa Ramadan ini, Ramadan puasa ini atau puasa di bulan Ramadan